Kejadian pasal 2 yang sama, perhatikan pada ayat yang ke-15 sekarang. Pasal 2 ayat 15, ada hal menarik di sini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Garis bawahi kata jangan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anda perhatikan ya, kata ini, berkat dan kuasa, dominion, itu artinya otoritas. Tapi kalau sampai ada yang berkata kepada yang punya otoritas, jangan, berarti ada yang lebih tinggi otoritasnya. Nangkap saudara? Saya beri contoh begini. Kalau Anda seorang sersan, polisi, seseorang berkata, kamu jaga di perempatan ini, kamu hentikan mobil yang dari arah utara. Diberi otoritas. Tapi, kalau ada mobil hijau, metalik, nomornya H27KH. Bantu resernya Bu Indri. Jangan dihentikan, biar terus lewat. Rupanya komandannya orang Kristen, takut disemprot. Dan itu jangan. Yang lain hentikan semua. Oke? Si sersan ini punya otoritas. Sebatas yang diberi. Tapi kalau ada orang yang lain berani berkata kepada dia, jangan, orang itu pasti lebih tinggi pangkatnya. Betul? Nah, selama sersan ini taat, saudara, dia akan terus diberi kepercayaan. Berkat dan otoritas dan kuasa yang diberikan Allah kepada manusia, itu baru berfungsi ketika itu ada di dalam penundukan terhadap Dia, yaitu Jehovah Elohim. Dengan kata lain, ketika penciptaan terjadi, Tuhan mau berkata begini, dan kita ciptaan baru sekarang. Dia berkata, berkat dan otoritas itu sebetulnya diberikan kepada Anda dan saya, selama kita tunduk kepada Dia. Nah, gambarannya sederhana. Coba lihat akan gelas yang saya punya. Kalau saya beli barang ini, saudara, yang saya beli sebetulnya apanya? Airnya. Ya. Airnya ini berkat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi air ini baru punya makna ketika dia ada di dalam gelas ini. Wadahnya ini membatasi dia. Ngerti? Dalam batasan inilah justru air ini berkuasa. Kalau batasannya saya bongkar, saya ambil silet, saya potong, dan air di dalamnya merdeka semerdeka-merdekanya. Yang memanfaatkan bukan saya, tapi anjing. Karena akan dijilatin, saudara. Dan saya tidak mungkin jilatin air di sini. Maaf ya saudara-saudara, saya mau minum dulu, jilatin kayak anjing. Tentaranya Gideon sih, jilatin kayak anjing. Terserah, saudara, tapi saya bukan. Nangkep. Selama dia di dalam wadah ini bermanfaat. Saya bisa nikmati, saya bisa minum. Begitu wadahnya saya jebol sendiri. Airnya berkata, wadah, keluar, engkau membatasi aku. Dia berkata, baik aku pergi. Dia pecah, saudara. Airnya bebas kemana-mana. Tapi ini air tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dia kotor, dia tercemar. Dan tidak ada orang mau beli air yang sudah jatuh tercecer di mana-mana. Nilainya begitu berarti ketika dia mau dibatasi oleh wadah ini. Hal yang sama dengan yang namanya berkat, dominion, dan otoritas dalam kehidupan kita. Selama kita mau berkata, ya Tuhan, ketika dia berkata, jangan, itu Anda punya nilai, saudara. Kalau Anda berkata, tidak peduli, nyingkir Tuhan, Allah, engkau tinggalkan, engkau berontak, engkau keluar sendiri. Hilang semua, enggak ada artinya, saudara. Dan ini yang tidak banyak diketahui oleh orang Kristen. Makanya saya berkata, saudara tidak bisa memanfaatkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan pakai kita. Kalau kita memanfaatkan dia, kita lukai perasaannya, kita tolak pribadinya,
tidak mau dengar lagi suaranya, kita mau jalan menurut mau kita sendiri, semua yang pernah dia berikan dalam hidup kita, tidak akan pernah kerja apapun dalam hidup kita. Tidak ada kekuatannya sama sekali. Lihat air ini, saudara. Selama ini wadahnya ada. Oh, dia terbatas. Dia nggak bisa berbentuk bola, saudara. Airnya berkata, aku diwadahin di mana aja, bentuknya seperti itu kan. Dia mungkin berkata, Pak, aku mau jadi berbentuk lain dong. Aku mau berbentuk bola kristal. Aku mau berbentuk ini. Ini kok wadahnya begini terus, aku goyang kemana-mana nggak berubah-berubah, ini terus begini. Ya, kalau kamu ada manfaatnya, tetap tinggal di sini. Engkau berkata, enggak, saya merdeka. Saya mau berubah-berubah bentuk semau saya. Boleh. Anda saya buang, saya patahkan ini, saya singkirkan, saya robek wadahnya. Airnya tercecer kemana-mana. Dan tidak ada nilainya sama sekali. Mau Anda beli nggak? Air tercecer kemana-mana. Oh Pak, saya beli yang bagian ini. Nggak ada. Orang berkata, tolong ambil lapel, singkirkan semua. Zup, kering, hilang, dan lenyap tanpa batas. Tanpa ada bekasnya sama sekali. Kalau Anda ngerti prinsip sederhana ini, otoritas yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu ada, efektif, baru kerja. Sebatas kita dengar dia berkata, jangan. Kalau sampai ada yang berkata, jangan, pribadi itu punya otoritas di atas kita. Nah, sekarang buka Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat. Ini prinsip-prinsip yang paling mendasar. Dan orang toh harus mengalami jungkir balik beberapa saat sampai Anda berkata, iya betul. Iya betul, yang Allah katakan itu benar. Yakobus pasal yang pertama. Pasal yang keempat. Lihat pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 saya bacakan ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, aku menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kenapa? Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena semua itu kasih karunia. Orang yang sombong itu, orang yang merasa itu merupakan kemampuannya atau perbuatannya. Ingat yang Pak Yusak ngomong ini, yang membuat Anda bisa sliding, jatuh ke level yang paling mentok di bawah, atau bahkan Anda yang masuk neraka, kesombongan paling mengerikan. Itu dosa yang paling menjatuhkan adalah kesombongan. Nah, dia berkata, karena itu Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, dia berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, dengar baik-baik, kita berkata, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kalau sampai Anda potong bagian pertama, tunduklah kepada Allah, otoritas dalam hidupmu tidak akan kerja, saudara. Kayak anak-anak sekewa. Ya. Kalau Anda dengar Pak Yusak cerita berkali-kali, dia melayani orang kelepasan, ngusir setan, Anda akan belajar apa yang berbeda dengan yang lain. Yang lain kan, dalam nama Yesus. Ini orang tanya, aku suruh ngapain Tuhan? Saya pernah ngalami itu peristiwa, saudara. Ini lucu sekali. Dan membuktikan sebetulnya, bukan asal teriak-teriak nama Yesus kayak jampi-jampi, tapi semua sebetulnya di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini problem sedikit, saudara. Saya cerita apa adanya ya. Kalau gerejamu mulai berkembang, tetangga-tetangga itu mulai gelisah. Anda harus tahu itu. Jadi, saya ini orangnya tidak bisa ngerjakan hal yang detail, yang kecil. Itu kelemahan saya. Saya banyak ngelihat hal yang makro, yang besar. Saya nggak bisa terlalu melihat yang kecil. Sehingga di rumah itu urusan listrik, urusan telepon, urusan air, Anda tanya sama saya, nggak ngerti apa-apa, saudara. Pak, tiap bulan bayarnya berapa? Tidak tahu. Nggak tahu saya. Tanya istri saya, dia ngerti semua, dia orang detail. Jadi kalau dia pergi, saya kelabaan, saya nggak ngerti apa-apa. Bener, serius saudara. Sekarang ini, Anda tanya, Pak, ini tombol ini untuk lampu mana?
Nggak tahu, saya berkata. Itu sampai separah itu. Saya harus tahu, parah saudara. Jadi saya dalam kelemahan yang parah sekali soal itu. Jadi saya bersyukur saya dibantu banyak teman yang orang-orang yang setil sekali. Nah, dalam pertumbuhan Anda akan tahu bahwa tetanggamu akan sedikit terganggu. Nah, suatu hari ini terjadi dengan gereja lain, saudara. Kami mulai tumbuh. Waktu itu sebenarnya belum terlalu ini sekali, saudara. Belum sampai seperti sekarang ya. Sekarang mungkin saya harap sudah hilang traumanya. Tapi terjadi, saudara. Pada waktu itu kami mulai dilawat Tuhan. Nah, beberapa jemaat dari sebuah gereja datang ke kebaktian di tempat kami kalau sore. Kalau pagi di gerejanya sendiri, kalau sore ke kebaktian tempat kami. Itu boleh nggak? Boleh, saudara. Tidak baiknya di sini. Dan ini saya minta Anda harus hati-hati. Kalau dia ketemu dengan pendetanya sendiri, dia ngomong begini, Pak, gereja kita ini perlu Roh Kudus, Pak. Loh sudah, kita kan juga berbahasa roh. Enggak, Pak, ini kurang. Ini enggak ada urapan, Pak, gereja ini. Ya. Nah, itu tempatnya Pak Petrus Agung itu urapan, Pak. Sini enggak ada urapan. Saya berdoa, Pak, ya, ini gereja gelap. Katanya, wah, ini padahal pendoa syafaatnya, saudara. Bayangin, kalau Anda jadi pendeta, dibandingin dengan pendeta lain oleh jemaatmu sendiri. Perasaanmu gimana, saudara? Bahagia? Bangga? Atau berasyat karena iblis pergi kalau dalam nama Yesus? Atau gimana? Ayo. Jujur, saudara. Ini terjadi. Pertama dia terima gitu, dia berkata, ya terus berdoa ya supaya yang gelap diterangi. Ya, dia berkata begitu, masih bisa begitu. Tapi terus menerus begitu. Jadi jemaatnya ini ngeritik dia habis, muji-muji saya habis juga, saudara. Tanpa saya tahu, saudara. Apalagi saya suruh, saudara. Saya nggak tahu sama sekali. Yang cerita itu kelak siapa? Ya si pendeta ini sendiri, saudara. Nah, puncaknya dia jengkel, dia marah sekali. Dia berkata, ini orang kok muji-muji orang terus. Apa dia itu nggak ada salahnya? Apa dia nggak ada jeleknya? Terus dia cari informasi. Petrus Agung ini jeleknya di mana? Bayangin. Kok kurang kerjaan ya? Tapi kalau Anda sakit hati, Anda akan berbuat banyak hal yang nonsens, yang dibuat orang yang nggak punya kerjaan, saudara. Dia nelponi orang, cari info, kelemahan saya di mana. Bayangin, saya bilang, Pak, kalau gitu lain kali tanya langsung ke saya, tak beritahu, saya berkata begitu. Kalau saya tanya orang lain, saya tahu semua kelemahan saya. Jadi dia tanya, cari kelemahannya, dan dia mulai ngomong ini. Ya, lihat, si A ngomong begini, si B ngomong gini, saya dengar begini. Dan itu kemudian tanpa sadar, menimbulkan kemarahan luar biasa. Nah, suatu hari dia nggak tahan, saudara. Dia ngomong ke Pak Samuel Elkanah almarhum. Jadi Getsemani ini tempat pembuangan sampah terakhir, saudara. Ya, semua yang sumpek-sumpek, yang sudah nggak kuat, doanya di Getsemani, beban ditinggal sini, bilang lega. Yang bersihin Pak Samuel Elkanah. Pendeta-pendeta kalau sudah nggak kuat, datangnya ke sini, saudara. Sampai Pak Yusak tuh pernah ngomong terus terang. Kemarin saya waktu di Jakarta, Iin Cepto ngomong begini. Saudara-saudara, kami ini dalam tubuh Tuhan seperti tangan kiri. Dia kan banyak ngurusi pemulung, gelandangan di tempat pembuangan akhir sampah ya, di mana? Bandara Gebang atau mana ya? Jakarta ya. Dia bilang kami ini seperti tangan kiri. Saya nggak tahu tadinya, tangan kiri apa? Nah, kalau Anda habis buang air itu kan bersihkannya pakai tangan kiri katanya. Jadi kami itu bagian yang kotor-kotor katanya. Terus saya lihat Pak Yusak ketawa, saya bilang gini, Pak Yusak. Nah kalau Pak Samuel Elkanah dulu bagiannya apa? Oh dia kalau di tubuh Tuhan, dia bilang. Aku bilang, kamu ini kayak bagiannya anus katanya. Saluran kotoran keluar katanya, lebih gawat saudara. Kita makanya Pak Samuel meninggal tuh, aduh kita kehilangan anus tuh. Wah repot sekali. Bayangin tuh. Ada yang mau gantiin dari anus di sini. Itu bagian yang penting sekali, saudara. Nah itu ya, dan ini pendeta ngomong ke Pak Samuel. Jadi semua yang sumpek ngomongnya ke dia. Bermuaranya semua di situ, keluar di situ, saudara. Makanya Pak Yusak berkata, memang kamu ini dalam tubuh Tuhan sebagai anusnya. Nah, sekarang saudara, Pak Samuel dengar begitu, dia datang ke saya. Dia bilang, kamu kenal pendeta ini nggak? Kenal, saya bilang. Kamu ngerti nggak? Dia sakit hati sama kamu. Saya kaget. Loh kenapa? Ya pokoknya ini sakit hati. Nah kalau bisa kamu selesaikan dengan dia. Saya bilang,
Ya, oke, saya akan cobalah, saya berdoa. Saya berdoa, satu hari saya telepon dia pagi-pagi. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya minta waktu ketemu sebentar? Wah, nggak bisa, saya ada acara. Dia coba. Saya berkata, kalau boleh Pak, sebentar aja, karena kan rumah kami dekat waktu itu ya. Saya bilang, kalau boleh, saya minta waktu 10 menit aja. Nggak usah lebih dari itu. Terus dia bilang, oke. Dia terpaksa, dia nggak ada pilihan lain, dia terima saya. Saya ajak teman saya staff satu, saya ke rumah dia. Saya bilang gini, saya kemarin itu mau minta maaf Pak, saya berkata, kalau ada hal-hal yang kami lakukan yang membuat Bapak ini sakit hati dan tersinggung dan tidak bahagia dengan apa yang kami lakukan. Terus dia ngomong gini, sebetulnya Anda tidak salah, itu hati saya sendiri. Terus dia cerita tadi, bayangin sekian bulan saya dibandingin terus sama kamu oleh jemaatku sendiri. Jadi di Semarang ini gini saudara, di Semarang ini ya, ini keuntungannya nih. Pendeta-pendeta itu tahu bahwa saya bukan tipe orang suka ngambil jemaat, karena saya ini pendeta paling cuek, saudara. Tidak pernah besuk, tidak pernah nyalami jemaat, tidak pernah ngurusi, saudara. Nah kok jadi pendeta Pak? Itulah yang saya bingung, saudara. Karena saya nggak mau sebetulnya. Jadi kalau bisa tumbuh itu bukan karena saya sebetulnya. Siapa yang ngerjain? Tuhan. Saya nggak ngapa-ngapain. Tuhan. Saya ini pendeta aneh kok, saudara. Suruh besuk itu malesnya luar biasa. Kalau nggak terpaksa, nggak akan saya. Jadi dipaksa-paksain Pak, nggak bisa tuh. Alkitab sama mimbar saya khotbah. Kalau misalnya nggak usah lah. Saya bilang berdoa baca Alkitab, nanti ngerti lah. Saya berkata begitu. Tapi nggak bisa, saudara, nggak bisa. Jadi jangan belajar pastoral sama saya, saudara. Kacau bener. Nah, dia ngomong, saya dibandingin terus, Pak. Terus terang saya berkata, masa orang nggak ada salahnya? Saya cari kesalahan Bapak. Dengar negatif sedikit, saya ceritakan ke orang. Lama-lama ini pahit sekali hati saya. Padahal saya tahu Bapak nggak berbuat apa-apa terhadap saya. Ya, saya bilang, ya sudah pokoknya saya dimaafkan loh Pak. Saya bilang, oh iya, saya minta maaf. Dia bilang, kami selesaikan, terus saling mendoakan, saudara. Satu nasihat dia pernah berikan kepada saya, tolong kalau ada pertemuan hamba-hamba Tuhan bisa terlibat. Sekarang saya terlibat, dia nggak pernah datang, saudara. Gantian, lalu saya nasihati, Pak tolong terlibat. Dia nggak pernah datang lagi. Nah, singkat cerita selesai, saya ke Amerika sebulan. Ke Amerika sebulan, saya pulang hari itu, sampai di rumah sore ya, saya capek sekali. Jet lag, masih pegel sekali badannya, capek sekali. Dan kira-kira jam 10 malam atau setengah 10, saya ditelepon di rumah. Pendeta ini telepon saya. Dia bilang, Pak, bisa nggak bantu saya? Kenapa? Saya bilang, ada pengerja saya kerasukan dari sore setengah 4 atau jam 4. Sampai sekarang jam 10 kami tengkingi, lemes semua. Nggak bisa keluar rohnya. Nah, saya tahu Bapak dipakai Tuhan. Wah, gawat itu, saudara. Tolong Bapak layani. Waduh, saya bilang. Ini gara-gara ini orang-orang ini terlalu banyak muji-muji, sekarang dia berharap kayak begini. Saya datang sudah lemes, mau tidur. Nengkingi setan, saya berkata. Waduh, ini saya bilang. Tapi saya nggak punya alternatif lain. Dan Tuhan berkata, layani, berangkat. Saya ngomong sama istri saya, kamu di rumah aja, kamu tidur. Sambil kalau sempat doain saya ya, saya berkata sebelum tidur. Saya akan ke sana sendirian. Jadi saya keluarin mobil saya, saudara. Saya doa bahasa lidah, saya bilang, Tuhan, aku sudah teler kayak begini, ini orang kerasukan dari sore sampai malam 6 jam didoakan, orang rame-rame nggak keluar rohnya. Jadi disuruh datang itu suruh ngapain? Sudah pengen tidur ini, nggak merasa ada kuasa Tuhan, nggak merasa ada hadirat Tuhan, merasanya pengen lihat bantal sama guling saya mau tidur ini. Karena terbang 20 jam lebih, saya bilang, aku teler sekali. Dia nggak ngomong apa-apa, saudara. Saya doa, saya diem banyak bahasa. Sampai di gereja, dekat sekali. Dijemput sama pengerjanya di luar. Ayo Pak, di dalam Pak. Jadi melangkah tuh kaki saya beratnya luar biasa. Karena saya nggak tahu mesti ngapain, saudara. Nah kalau nengking kan sama dalam nama Yesus. Itu 6 jam nggak keluar. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sebetulnya bukan karena kekuatan dan kuasa kita kok, saudara. Selama di dalam wadah, baru efektif. Di dalam ketaatan, efektif. Tidak asal tembak. Ini yang terjadi, saudara. Saya tidak melebih-lebihkan. Dengan kaki berat saya masuk
Di mana rumahnya? Di ruangan itu, Pak. Saya buka pintunya. Kaki saya melangkah satu, saudara. Baru masuk badan saya. Itu orang saya lihat dipegangi 4 orang gede-gede. Berontak terus. Begitu dia matanya lihat sana sini. Begitu saya masuk ruangan, itu setan di dalamnya teriak. Bus keluar, lemas saudara. Semua orang lihat ke saya. Wah, hebat kuasanya loh. Saya datang. Gimana Pak? Wah, untung Bapak datang. Langsung kabur Pak. Lemas. Lega saya puji Tuhan. Mereka bilang, wah luar biasa Pak. Saya geli sendiri, saya berkata. Saya tahu siapa yang buat saudara. Tuhan. Mau lagi Pak? Enggak mau. Kalau enggak disuruh Tuhan. Cari kerjaan saudara. Tapi sejak itu saudara. Saya mau cepat pulang sebetulnya. Dia tahan. Dia ngobrol dengan saya. Dia ceritakan masalahnya. Dia bilang, wah saya nih dikerjain jemaat saya luar biasa Pak. Dia khotbah ya saudara. Khotbah berseri nih. Dia bilang, habis khotbah ditelepon Pak sama jemaat saya. Tolong minggu depan jangan dilanjutkan. Karena saya tahu Bapak nyindir saya. Kalau Bapak lanjutkan, saya akan buat perkara dalam gereja. Bayangin, jemaatnya kurang ajar kayak begitu. Saya bilang, makanya kerasukan. Saya berkata, jemaatnya kurang ajar kayak begitu. Saya akhirnya nggak bisa pulang-pulang. Dia ngobrol, dia cerita, dia tumpahkan isi hatinya. Dia bilang, Pak, kenapa saya panggil Bapak? Sebab kalau sampai besok ini nggak selesai, itu reaksi jemaat akan luar biasa. Makanya malam ini harus tuntas. Dalam hati saya bilang, iya, tapi bukan saya. Siapa yang buat saudara? Tuhan yang luar biasa. Ingat, semua ada batasnya. Semua ada wadahnya. Tuhan berkata kepada manusia, kamu berkuasa, taklukkan bumi. Tapi dia berkata, yang ini jangan. Kata jangan dia mau berkata, aku punya otoritas lebih dari yang aku berikan kepadamu. Selama kamu ada dalam wadah ini, akan efektif. Begitu wadahnya kamu bongkar, kamu tidak lagi taat. Ini tidak ada maknanya apa-apa. Semuanya akan hancur dan hilang. Amen, saudara. Sekarang masuk pada bagian 3. Lihat firman Tuhan. Kejadian pasal yang 3. Apa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang 3. Lihat pada ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-7. Kita tidak akan pernah habis, saudara ya. Belajar kejadian 1, 2, 3 ini susah sekali untuk bisa dihabiskan. Tuhan akan bukakan banyak hal yang menarik buat kita. Pasal 3, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat apa? Cawat. Jadi manusia itu ketelanjangannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya, karena dosa, mau dicoba ditutup sendiri. Dan ini watak sampai sekarang, orang begitu. Makanya dosa memperanakkan dosa. Ya, saya punya gambaran gini, saudara. Saudara kan tahu ada soal nasib, soal apa ya? Ramalan hidup kita, gitu-gitu ya. Saya mau gambarkan gini. Saya pernah nolong satu teman untuk mengerti jalan hidup. Ada orang berkata begini, Pak, hidup itu sudah digariskan Tuhan, ada nasibnya, atau karena sebab akibat? Ayo, saya tanya pada saudara. Saudara percaya nasib nggak? Bahwa hidupmu sudah ditentukan nasibnya begini. Jadi, Anda percaya nasib? Atau Anda percaya hukum sebab akibat? Ayo. Dua-duanya. Itu ya atau tidak atau. Tapi boleh juga. Saudara, saya mau tanya. Saya bawa ini ya, tempat permen. Saya buka tempat ini tergantung Tuhan atau tergantung saya? Tergantung Tuhan atau tergantung saya?
Hah? Siapa yang bilang tergantung Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang bilang tergantung saya? Jadi saya dengan Tuhan berkuasa mana? Itu sama pertanyaannya. Nasib ada nggak? Garis nasibmu ada nggak? Jadi hidup manusia itu karena digariskan nasibnya oleh Tuhan atau sebab akibat? Ini dengar. Saya percaya gini, saudara. Saya percaya begini. Ini kalau ini hidupmu ya, ini hidupmu. Orang kudus. Ini adalah tujuan. Saya percaya setiap orang itu Allah sudah punya rencana. Saya pakai istilah kata rencana lebih rohani ya. Kalau garis nasib kan istilahnya dukun-dukun. Ini rencana Allah. Oke. Saya yakin Tuhan itu punya garis rencana Allah dalam hidup kita. Ya. Tetapi Allah menciptakan manusia itu bukan seperti menciptakan robot. Ya. Manusia punya yang namanya free will, kehendak bebas. Karena itulah akan dihakimi. Kalau semua sudah digariskan Tuhan, semua Tuhan kan dia tanggung jawab semua. Tetapi ada yang namanya free will atau kehendak bebas. Nah, setan juga punya rencana. Rencananya setan adalah membuat kita tidak mencapai yang Tuhan inginkan. Disinilah kalau dalam hidup manusia, ada titik-titik keputusan yang harus diambil. Sebagian merupakan keputusan besar yang berakibat besar, sebagian keputusan kecil yang mungkin ada akibatnya, mungkin tidak. Contoh, nanti break saya minum teh atau kopi. Anda harus memutuskan. Itu nasib atau keputusanmu? Tapi nasibmu enggak? Bingung toh? Membuat orang bingung itu memang bagus sekali. Nah, tapi itu merupakan contoh ya, keputusan yang tidak terlalu berakibat. Kopi atau teh. Dengan gula atau tanpa gula. Kalau Anda nggak punya diabetes, mungkin it's not a big deal. Ya, tapi itu keputusan kan? Orang Kristen tahu harusnya bahwa ada rencana Allah dalam hidupnya. Oke? Tapi kita ini kan manusia yang maunya sendiri. Ini yang sering kali terjadi, saudara. Ada waktu di sini di mana kita merasa iblis akan nawari banyak hal. Ya. Iblis itu menawarkan berbagai alternatif kepada kita. Sebegitu rupa sampai mencoba mengaburkan rencana Tuhan. Jadi begini. Gini nih gambarnya nih ya. Ini. Ini kemana Pak arahnya? Kemana aja saya nggak sini. Dia bisa kemana aja, asal tidak kemari. Nah, orang Kristen jalan, Pak. Dia tiba-tiba tertarik dengan arah ke kanan. Dia bilang, wah ini dia. Biasanya, roh Allah berkata, salah, salah. Kita nggak peka, jalan terus kan, saudara. Sampai titik tertentu kita berkata, wih, aku keliru jalan. Yang dibuat orang adalah menutupi kesalahannya dengan berkata, aku akan cari jalan lain. Belok kemari lagi. Keliru lagi. Belok kemari lagi. Keliru lagi. Murtad, saudara. Disinilah sebetulnya kesalahan yang dibuat hanya bisa diselesaikan dengan apa? Pertobatan, saudara. Bertobat, engkau kembali ke jalannya dia. Memang ada harga yang mesti dibayar. Tapi jangan menutupi dosa dengan upaya kita, lalu kemudian dosa memperanakkan dosa. Kenapa banyak pengusaha bangkrut?
Langkah pertama dia buat, keliru nih Tuhan. Wah, keliru. Keliru misalnya ya. Dia utang misalnya. Wah, keliru nih. Macet. Mikir dia. Tutupi. Caranya gimana? Utang sana, utang lagi. Dia coba cari jalan sendiri. Tambah jatuh, tambah jauh. Tapi orang yang bijaksana, dia berkata, keliru nih aku. Diam saudara, jangan bergerak lagi. Sembahyang bertobat, Tuhan ampuni aku. Nanti Anda mesti bayar harganya, tapi Anda dikembalikan Tuhan pada jalurnya Tuhan. Nangkep? Di sekitar kita ini banyak pilihan dalam hidup kita. Begitu banyak pilihan. Pilihan yang salah, jangan dicoba ditutupi dengan upaya sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sadar telanjang, dia buat salad dari daun pohon ara. Apakah cukup menutupi ketelanjangan mereka? Tidak cukup, saudara. Lihat siapa yang bisa menutup itu. Pasal yang sama pada ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sebelum ada Gianni Versace, Tuhan adalah desainer pertama yang membuat akan pakaian. Nangkep saudara? Allah itu desainer pertama. Yang dibuat itu long coat. Kalau Anda punya Amplified Bible, itu long coat menutup dari bawah leher sampai bawah lutut. Dia berikan kepada manusia dari kulit binatang. Tuhan yang bisa nutup akan kekurangan dan ketidakberdayaan kita. Kalau kita buat kesalahan, hati-hati. Jangan engkau cari jalan supaya saudara bisa menutup akan kesalahan. Dengan upayamu sendiri, nanti kau akan terus dibawa setan lebih jauh. Kalau makin jauh, makin jauh, makin jauh, akhirnya engkau berkata, Tuhan jahat dan tidak mengasihi aku. Anda murtad dan tinggalkan Tuhan. Dan di sini kita harus berhati-hati. Karena kalau demikian halnya, kita mengandalkan akan manusia. Coba buka Yeremia pasal 17, dan ini yang berbahaya. Lihat, upaya manusia tidak membuahkan hasil, hanya Allah yang bisa menutupi semuanya. Dan Yeremia pasal 17 mengatakan sesuatu yang sangat-sangat tegas sekali, yang harus merupakan warning buat kita. Yeremia pasal 17, lihat ayat yang kelima mulai. Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terkutuklah orang yang mengandalkan siapa? Manusia. Manusia termasuk kita ini manusia. Ya kan? Saya mau cerita pengalaman kami. Ini pengalaman buruk, tapi saya yakin akan memberkati Anda. Tahun 91 sebetulnya. Waktu itu saya lagi doa, akhir tahun itu saya lagi doa. Lalu Tuhan itu datang dalam hadiratnya. Dia ngomong begini, umur berapa Yusuf aku beri mimpi jadi penguasa? Saya bilang umur 17. Umur 17. Umur berapa mimpinya tergenapi? Saya bilang umur 30. Jadi berapa tahun dia mesti nunggu? 13 tahun. Terus Tuhan ngomong lagi begini. Tahun berapa sebetulnya kamu dan kelompokmu ini secara rohani aku lahirkan? Saya bilang tahun 79. Kegerakan pelajar, saya lahir baru. Tuhan membuat kami lahir. Tahun depan, bulan Maret, tahun berapa? Saya bilang tahun 92 Tuhan.
Jadi Maret 92, berapa tahun kelompokmu ini ada? Saya bilang, berapa? 13 tahun. Terus dia ngomong begini, tunggu Maret 92. Aku beri kamu sesuatu yang besar. Saya tanya, apa Tuhan? Enggak ada jawaban. Ya sudah, saya keluar dari kamar, saya ngomong sama istri saya, wah luar biasa, tahun depan Allah akan beri kita hal yang besar. Kapan itu? Maret 92. Apa? Tidak tahu. Tanya dong, tidak dijawab. Saya berkata begitu. Nah, istri saya memberikan nasihat yang bagus. Baik, tapi jangan ngomong orang-orang. Sebab kalau kamu ngomong ke orang-orang, nanti kamu dikira nabi palsu kalau nggak terjadi apa-apa. Karena sudah ngomong bulan dan tahun. Kalau kamu ngomong satu kali Allah memberkati kita, boleh ngomong. Satu kali kan bisa 5.000 tahun lagi. Tapi kalau sudah Maret 92, bulan dan tahun, tidak terjadi apa-apa, bahaya. Tapi hati saya nggak tahan, saudara. Saya ngomong ke teman-teman, wah Allah ngomong begini. Mereka bilang, wah apa itu? Nggak tahu. Dan mereka memberikan nasihat yang sama. Bagus, tapi jangan ngomong orang-orang. Nanti kamu dikira bukan nubuat, tapi elu buat-buat, katanya. Itu dua hal berbeda. Tapi saya nggak tahan, saya ngomong ke beberapa orang, saudara. Masuk tahun 92, Januari nggak terjadi apa-apa. Februari nggak terjadi apa-apa. Maret awal, saya ke Jakarta. Saya ketemu sama teman, pada waktu itu zaman Hasto dan teman-teman itu mulai terima Tuhan, kami mulai banyak kegiatan pelajar waktu itu. Dan kantor yang ada sudah nggak memadai lagi. Terus teman saya berkata, Pak kenapa nggak sewa ruko aja Pak, kontrak ruko dipakai untuk kegiatan. Lalu saya pikir iya betul juga ya. Saya pulang, saya ngomong dengan teman-teman, saya masih nggak tahu Tuhan mau kasih apa. Terus kami doa sama-sama. Satu pagi teman saya ini ngomong gini, ini ada tempat dijual nih. Ya sekarang yang kami pakai untuk gereja itu. Dulunya itu roller skate. Ya. Dan coba kita lihat seperti apa. Waktu kami tinjau tempatnya, saudara, saya bilang, wah ini bagus buat gereja. Tapi gede sekali. Nah jemaat waktu itu belum sampai 200, saudara. Kira-kira 125 orang lah yang kebaktian tiap minggu itu. Dan saya berkata, wah ini bagus nih buat gereja. Tapi saya juga mikir ya, 125 dimasukin begini, hilang saudara. Tapi ini bagus sekali buat gereja. Nah setelah itu, apa yang kami lakukan? Sembayang, terus kita cari yang punya siapa. Negosiasi harga, akhirnya dapat harga 265 juta, saya masih ingat hal itu. Dan sepakat harganya, kami kumpulkan uang. Luar biasa saudara sekalian. Apa yang terjadi? Terkumpul 5 juta. Sisanya tinggal 260. Loh kan? Betul kan? Tergantung dari cara pandang kita aja, saudara. Sudah 5 juta. Tinggal 260. Sudah. Nah, disitulah kita buat kesalahan. Saya buat kesalahan. Harusnya kan sembahyang. Karena izin dalam waktu 2 bulan keluar, izin gereja. Enggak pakai ini. Keluar 2 bulan izin gereja. Saya ngajukan surat ke wali kota, langsung dipanggil wali kotanya, diajak ngobrol 5-10 menit, dia ngomong pakai bahasa Jawa, ya wis katanya, dia deposit. Besoknya Sospo panggil berkata, wah Pak ini kebalik semua nih, harusnya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ya kami ikut kita tantangan, setuju semua. Dia bilang boleh dipakai, setelah pemilu selesai, langsung itu, dan waktu tanda tangan jual beli itu, akhir Maret 92. Waktu saya lihat itu saya kaget Tuhan berkata, bukankah ini yang aku sudah janjikan kepadamu? Wah, hebatlah saudara. Gedung dapat gede banget, izin keluar 2 bulan, duit nggak punya. Saya buat kesalahan, utang bank saudara. Harusnya kan pakai lutut. Zaman itu masih goblok sekali. Sekarang pun ya masih goblok sebetulnya. Masih nggak terlalu ngerti tentang Tuhan. Tapi zaman dulu parah sekali saudara. Utang bank. Dan direkturnya itu teman baik sekali. Dalam 2 minggu nggak ada itu proses ditembus semua, cair duitnya. Kan luar biasa. Waduh saya bilang, lalu kita buat kebodohan kedua. Bukannya uang itu untuk ngangsur, tapi sambil untuk membangun. Karena apa? Gedung itu sudah kayak gudang hancur dalamnya, saudara. Hancur dalamnya.
Nggak seperti sekarang. Kalau Anda lihat dulu, ngeri, hancur dalamnya. Jadi kita mesti perbaiki itu, mau nggak mau. Jadi uangnya dipakai sana sini. Dan satu hari, waktu lagi pembangunan itu, Pak Yusak itu datang. Dari Ungaran, mau pulang ke Bandung, dia diampirkan oleh Pak Samuel Elkana itu ke gedung kami, ketemu saya. Dia jalan-jalan begini, jalan gitu ya. Terus dia ngomong gini, dia mau pulang, dia panggil. Ini Tuhan ngomong sama saya. Kamu jangan berharap ke manusia ya. Kalau kamu berharap kepada manusia, susah bayarmu. Kalau kamu berharap kepada Tuhan, nanti Allah berkati kamu. Ya, saya pikir ngerti kan. Tidak boleh berharap kepada manusia. Semua kita ngerti teorinya. Dan saya waktu itu tidak punya harapan dengan siapapun sebetulnya. Saya pikir aman ini. Saya bilang, wah Nabi ini keliru sekali ini. Saya nggak berharap pada siapa-siapa, tapi saya nggak pernah ngerti apa yang terjadi kemudian. Beberapa hari kemudian, saya ke Jakarta, ngisi retret, saudara. Dikenalkan oleh seorang managing director, sebuah grup besar. Saya nggak perlu sebut nama grupnya, Anda langsung tahu. Terkenal sekali. Terus dia undang saya ke kantornya, sharing, counseling, macam-macam ngobrol. Dia ngomong begini, Pak, kami ini baru bantu pendeta ini galang dana 7 miliar di Jakarta. Bapak ada proyek apa yang saya bisa bantu, Pak? Oh, saudara. Dia berhasil 7 miliar, ini cuma butuh 260 juta. Itu kan nggak ada apa-apanya, saudara. Ditawari, Bapak apa yang bisa saya bantu? Kalau Anda begitu ngomong nggak kira-kira? Ayo, ngomong dong. Gitu. Oh ada. Pikirnya inilah sesuai kehendak Tuhan. Kan goblok banget, saudara. Baru tahu goblok setelah hasilnya nggak karu-karuan, saudara. Terus saya cerita, bisa Pak, saya bantu. Tolong buatkan proposalnya, kirimkan ke saya. Tak buat proposalnya, saudara. Saya sendiri yang buat. Saya kirim Jakarta. Sampai sekarang, nggak ada apa-apa, saudara. Sampai sekarang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sejak saya kirim proposal ke dia, tanpa saya sadar atau sadar saya nggak tahu, hati saya sudah berpaling ke orang ini. Sebab saya tahu dia mampu sebetulnya. Tapi hati saya berpaling ke dia. Saya nggak nyalain dia. Menurut saya, saudara, Tuhan yang membuat dia tidak bisa bergerak untuk menolong. Karena dia mau didik orang ini. Supaya ngerti bagaimana berharap kepada Tuhan, saudara. Saya sampai sekarang saya nggak berkata dia salah. Enggak. Saya tahu bahwa Tuhan yang tutup semuanya. Supaya saya nggak bisa berharap kepada manusia. Dan betul sejak saat itu, saudara, keuangan kami langsung. Teman yang support banyak soal keuangan waktu itu, jatuh perusahaannya. Keras sekali. Itu belum respon, dia sudah slidingnya keras. Dan waktu itu kacau balau semuanya. Proyeknya berhenti, total berhenti. Kita hanya bisa selesaikan kantor itu, yang gedung utama nggak terpegang sama sekali. Kacau balau semua. Berhenti. Tagihan begitu banyak. Dan utang membengkak sampai 0,5 miliar waktu itu. Dan gedung hampir disita. Saya beritahu saudara, itu pelajaran berharga sekali. Sudah ngutang ke bank untuk ministry itu sudah keliru. Sekarang saya agak fanatik, saya nggak mau utang. Karena orang yang utang itu jadi budak orang yang ngutangi. Anda boleh berdalih apapun, saya berkata, kalau kita bisa bayar kontan, kenapa tidak? Kenapa kita jadi budaknya orang lain? John Avancini berkali-kali berkata, cash is very nice. Kontan itu nyaman, enaknya luar biasa. Amen, saudaraku. Utang sudah keliru sebetulnya. Mestinya saya sembayang. Nah, saya buat kesalahan. Ini teman yang support dana ini, dia sebetulnya sudah punya uang untuk nutup ini bisa. Dia tanya dengan saya begini. Nah, zaman itu kami ribut terus, saudara. Ribut dan kadang-kadang sampai keterlaluan ya ributnya. Sehingga kalau ada uang itu buat rebutan. Tiap departemen usul macam-macam buat rebutan duit. Nah, dia berkata, ini uang diapain ya? Bayarkan semua, terus dia bilang, tapi nanti itu pada kenaan semua, nggak mau berdoa. Saya tahan aja untuk bangun aja. Saya bilang, iya. Gara-gara itu dia jatuh, saya kena juga.
Kena. Apa saya nggak bayar harganya? Bayar harganya. Tapi saya belajar banyak dari pengalaman itu. Ini loh saudara. Kalau Anda sampai di sini, jangan cari yang lain. Balik ke Tuhan. Sembahyang. Bertobat. Supaya dikembalikan kepada jalurnya Tuhan. Tapi pengalaman waktu itu membuat kami belajar begitu banyak. Bahwa nggak bisa kita menutupi kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Ayat terakhir sebelum kita break, Mazmur 127. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan baca sama-sama. Mazmur 127, ayat pertama dan ayat yang kedua, lalu kita akan break. 2, 3, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Enak kan? Asal Anda dicintai Tuhan aja. Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amen.